Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, Ustadz, ya boleh dilanjutin nih Ustadz ceritanya tadi nih Ustadz nih. Jadi itu disebutkan oleh Imam As-Suyuti diantaranya dalam Tarikh Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi waktu itu hari Jumat. Umar di Madinah itu khutbah Jumat, biasa dong, ceramah khutbah Jumat gitu. Lagi khutbah Jumat, tiba-tiba Umar bilang, "Ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal." Semua, ngapain ngomongin Sariyah? Saya pergi ke Suriah, lagi perang di sana. Umar ngapa ngomong, kok ngaco, keluar dari konteks nih gitu. Ya, tapi kan lagi khutbah nggak dimana ngomong kan? Ya sudah, selesai khutbah ditanya, "Umar, ada apa?" "Aku lagi khutbah itu, aku ngeliat pasukan itu, Sariyah, yang dipimpin oleh Sariyah bin Zanim itu dia dikepung oleh kekuatan musuh dari berbagai macam arah. Dan aku dibuat oleh Allah seolah-olah melihat pasukan itu, maka otomatis aku langsung ngomong, Sariyah Jabal, Sariyah Jabal." Karena Sariyah bin Zanim ini terkenal dia orang gunung. Jadi dia sangat menguasai medan gunung itu. Jadi kalau dia di daerah datar dia kurang menguasai, tapi kalau daerah pegunungan itu cepat lincah. Jadi larinya itu bahkan kalau sama kuda gitu lebih cepat dia dibandingkan kuda. Oh gitu. Saking menguasai medan pegunungan. Cuma kalau jalan datar begitu kalah dia cepat dengan kuda. Tapi kalau di pegunungan gitu balap sama kuda lari dia lebih cepat. Saking dia pandai dan lincah di pegunungan itu. Maka kata Umar bin Khattab, "Ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal." Sariyah itu ada gunung, Sariyah itu ada gunung, ayo naik ke gunung. 3 kali. Ya. Terus ya sahabat bilang, ya mungkin karena terlalu mikirin Umar nih gitu. Ya mungkin Umar karena terlalu mikirin lah gitu kan. Jadi ya udah. Udah berlalu itu. 1 bulan setelah itu datang. Ada sahabat yang lapor, biasa laporan tuh habis dari sana pulang. Lapor ke Madinah, kasih tahu, cerita ke Umar. "Wahai Umar, kami ketika itu perang di hari Jumat, ketika kami sudah terdesak, kami yakin kami pasti kalah. Tiba-tiba kami semua mendengar seperti ada suaramu, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal." Semua kami mendengar, lalu Sariyah bin Zanim memberikan komando, "Ayo semua kita naik ke gunung." Semua naik ke gunung. Dan kami selamat, bukan hanya selamat, kami bisa menaklukkan dan menundukkan dan memenangkan peperangan itu. Masya Allah. Semua yang hadir kaget langsung. Masya Allah. Ini jangan-jangan yang dulu waktu hari Jumat, Umar khutbah ngomong Sariyatul Jamal. Kita bilang, ada sebagian orang bilang, Umar kayaknya kurang waras nih gitu. Tapi sekarang ternyata baru tahu. Itu diantara karomah Umar bin Khattab. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Umar itu sahabat mulia yang saking takwa dan dekatnya kepada Allah, maka Allah berikan karomah itu. Jadi bukan Umar bin Khattab yang ingin show up gitu, bukan. Ya, tapi memang lagi khutbah Jumat itu, Allah yang tampakkan itu di hadapan beliau, sehingga beliau teriaklah di situ. Dan teriakannya ternyata oleh Allah disampaikan, diperdengarkan kepada orang-orang yang berperang di Suriah itu. Insya Allah. Masya Allah. Jadi banyak karomah Umar. Iya bisa gitu ya. Kalau zaman sekarang ada nggak Ustadz? Mungkin ada ya. Mungkin ada ya. Tapi Ustadz, memang selalu menang ya Ustadz ya? Zamannya Umar bin Khattab ini ya? Iya, selalu menang. Bahkan waktu itu ada perang Yarmuk namanya. Perang Yarmuk itu umat Islam melawan tentara Romawi atau Bizantium itu kalah telak jumlah pasukannya. 240.000 pasukan dari tentara Romawi itu. Sementara umat Islam cuma 46.000. Bayangkan 240.000 berhadapan dengan 46.000. Kalah telak jauh. 5-1. Iya. Tapi bisa menang. Masya Allah. Sampai akhirnya semua wilayah Romawi itu dikuasai oleh umat Islam. Termasuk Baitul Maqdis, Al-Aqsa, Palestina. Ya. Itu Palestina dikuasai oleh umat Islam. Takluk. Jadi dulu masjid ini area Palestina itu dikuasai oleh Romawi. Jadi gitu. Tentara Romawi. Jadi Masjidil Aqsa atau Palestina itu dulunya kan kalau dari awal runutnya dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan aslinya orang Babilonia, Irak. Bersama dengan Namrud itu kan, kemudian dibakar, kemudian hidup-hidup. Lalu setelah itu Allah kirimkan bencana menghancurkan Namrud dan seluruh bala tentaranya. Maka kemudian Nabi Ibrahim hijrah bersama istri dan keponakan atau sepupunya yaitu Nabi Lut alaihissalam. Hijrah, pergilah ke Al-Aqsa. Itulah pertama kali sampai ke Al-Aqsa. Misal tinggal di sana, hijrah ke Mesir, balik lagi. Terus istri Hajar ditinggalkan di Mekah. Beliau tetap tinggal di sana bersama dengan ibunda Siti Sarah. Lalu beranak pinak, lahirlah Ishak. Lalu kemudian lahirlah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya 12 anak, tinggallah semuanya di Palestina itu. Di antara 12 anak Nabi Yusuf alaihissalam
yang diperjualbelikan, lalu kemudian sampai akhirnya diperjualbelikan di Mesir. Iya. Jadilah budak, terus kemudian diambil oleh Zulaikha. Kita tahu kisahnya, karena mimpi, menakwilkan mimpinya raja, diangkatlah beliau jadi bendahara negeri. Maka kemudian terjadi musim kekeringan paceklik 7 tahun, sampai wilayah Palestina itu kekeringan. Nggak ada makanan segala macam. Iya. Tahu di Mesir ada apa istilahnya? Ya, subsidi lah, ada bantuan itu. Maka mereka pada ke Mesir. Disitulah ketemu saudara-saudaranya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai akhirnya singkat cerita Nabi Yusuf bilang, bawa seluruh keluarga kalian, orang tua kalian pindah ke sini. Itulah eksodus pertama Bani Israel dari Palestina menuju ke Mesir. Akhirnya tinggallah di Mesir bersama dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian meninggal, generasi ini meninggal, anak-anak keturunannya. Sampailah di masa Fir'aun itu, semua bangsa Yahudi atau Bani Israel itu jadi bangsa kelas rendah. Sampai Allah lahirkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian membawa keluar, meninggalkan Mesir, kemana? Ke Jeddah itu, ke Arab. Lalu Allah perintahkan, baliklah kalian ke Palestina. Tapi mereka nggak mau, karena mau perang di sana katanya kan. Di sana ada bangsa Amalikoh, kalau kita ke sana nanti kita perang. Akhirnya mereka nggak mau. Kata mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, ente aja pergi ke sana bersama dengan Allah Tuhanmu. Hancurkan bangsa itu, kalau udah menang kasih tahu baru kita nyusul. Nah, kami nungguin aja di sini. Maka Allah hukum mereka arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. 40 tahun mereka berdiaspora, nggak punya tempat tinggal. Kenapa? Setelah 40 tahun baru mereka bisa masuk area Palestina, Al-Aqsa, tinggallah di sana. Lalu lahir nanti Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Yahya, terakhir Nabi Isa alaihissalam. Nah, di Nabi Isa alaihissalam ini dan pengikutnya itu berkeyakinan Nasrani itu. Nah, terus sampai di zaman Nabi kita Muhammad SAW, area Al-Aqsa itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Gitu. Di zaman Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab ini yang kemudian membebaskan Al-Aqsa, Al-Quds. Waktu itu di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Amr bin Al-As yang ditunjuk menjadi gubernur wilayah sana, maka dikuasailah Al-Aqsa atau Al-Quds itu. Nah, jadi area Al-Quds itu, Mas Jidi pernah datang ke sana belum? Belum. Mudah-mudahan bisa datang ke sana. Amin ya Allah. Jadi teman-teman Serit, dimanapun berada, jadi dia bukit gitu. Di atasnya itu kurang lebih ya sekitar 12 hektar. Nah, itu wilayah dikasih dinding-dinding semua itu. Nah, itulah Baitul Maqdis atau Al-Aqsa itu. Nah, di dalamnya ada 2 masjid besar. Pertama, Qubas Sakhra, tempat Nabi Muhammad diyakini naik ke Sidratul Muntaha. Jadi ada batu agak kayak melayang gini. Nah, itu dibikin seperti masjid, dibikin masjid di situ. Qubas Sakhra yang kita lihat kubahnya berwarna hijau itu. Ya. Nah, di depannya baru ada Masjidil Aqsa. Nah, selebihnya itu taman-taman. Itu gitu. Semua area yang 12 hektar itu disebut dengan area Baitul Maqdis atau Al-Quds atau Al-Aqsa. Nah, di bawahnya sebelum masuk situ itu lewat perkampungan padat sekali. Nah, itu perkampungan itu 3 agama. Di situ ada Yahudi, di situ ada Nasrani, di situ ada Muslim. Di situ. Nah, mereka sebenarnya damai. Sekarang itu damai. Terus tempat ibadahnya jadi satu di situ atau? Kalau yang masuk ke area 12 hektar itu hanya Muslim. Gitu. Umat Islam. Itu yang orang Yahudi selalu pengen ngambil itu. Ya. Kalau di bawah itu ada gereja, ada segala macam sinagog gitu. Mereka ya bebas-bebas aja sebenarnya. Nah, ketika sudah ditaklukkan Al-Aqsa itu, kan ada gerbangnya tuh ya kan, yang 12 hektar itu ada gerbangnya. Kuncinya itu diminta, kita sempat singgung. Ini diminta sama Amr bin Al-As. Tapi nggak boleh. Kami nggak mau menyerahkan kunci ini. Kami hanya mau menyerahkan kepada seorang pemimpin. Itu yang disebutkan dalam kitab suci kami, itu namanya terdiri dari 3 huruf. Ain, Mim, Ro. Ciri-cirinya begini. Kata mereka, ini Umar ini. Umar. Jadi rupanya orang-orang di Al-Aqsa itu, para pendeta itu sudah kenal ciri-ciri Umar Ibn Al-Khattab. Sudah tahu ciri-ciri fisiknya. Gitu, lucu ya. Luar biasa. Akhirnya kata mereka, ini Umar ini. Maka ditulislah surat, kirimlah utusan dari Al-Aqsa Palestina ke Madinah. Bahwa uskup ini tidak akan mau menyerahkan kuncinya kecuali hanya kepada Umar bin Al-Khattab. Maka Umar ajak para sahabat untuk urun rembuk, musyawarah. Ada Utsman, ada Ali. Kata Utsman, jangan Umar. Kalau kau datang ke sana bahaya, nanti kau bisa dibunuh. Jangan-jangan itu adalah perangkap. Madinah ini butuh sosok pemimpin. Kata Ali, enggak, kau harus datang Umar. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita kuat, kita tidak takut.
Akhirnya Umar setelah menimbang-nimbang, oke, saya ikut pendapat Ali, berangkat. Maka menunjuklah Utsman, kau jaga ini Madinah untuk sementara. Berangkatlah Umar bin Khattab yang pernah kita ceritakan. Berangkat Umar tidak pakai pengawal, cuma berdua aja. Yang naik unta ganti-gantian. Iya. Giliran. Begitu mau masuk, giliran budaknya itu Naik unta. Unta Umarnya yang malah nuntun. Aduh, Umar jangan ini udah mau nyampe ini, nanti orang ngira saya gitu. Kurang ajar ini katanya. Engkau ada di bawah, saya malah naik. Nggak apa-apa, ini jatah kau, ya kau harus naik. Akhirnya jalan. Begitu sampai disambut oleh 4 pengawal kan. Oh, pakai pakaian sutra, pakaian mahal. Marah Umar, kalian apa-apaan ini? Saya Umar bin Khattab pakai pakaian yang berjahit, sudah ditambal, kalian pakai pakaian yang bagus. Lepas. Dilepas semuanya langsung. Oh ya Allah. Masya Allah. Nah, akhirnya ketemulah dengan uskup. Dengan uskup itu, maka kemudian diberikanlah kunci. Ada sebagian riwayat menyebutkan, jadi sebelum Umar membuka kunci itu, ada seorang wanita Yahudi datang ya. Dia benci sekali dengan umat Islam. Karena ada yang mengatakan suaminya itu sempat terbunuh dalam pembebasan Al-Aqsa itu, suaminya terbunuh dan dia marah, dia ingin membunuh Umar bin Khattab. Maka dia kasih air putih itu, tapi sudah dikasih racun yang sangat mematikan. Iya Allah. Diberikan kepada Umar, langsung dia yang ngasih. Tapi mukanya senyum sumringah gitu. Wahai pemimpin umat Islam, kau adalah orang yang hebat, bla 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 bla. Tolong ini sebagai penghormatan dari kami, minumlah ini. Umar mau minum nih. Langsung kata Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar jangan minum. Itu ada racun yang mematikan. Apa kata Umar? Ini adalah air. Racun adalah makhluk Allah. Saya makhluk Allah. Makhluk Allah tidak bisa memberikan madarat kepada makhluk Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah izinkan ini bisa mencelakai Umar, maka Umar akan celaka. Tapi kalau Allah tidak izinkan racun ini mencelakakan Umar, maka sehebat apapun racun itu tidak akan bisa berpengaruh mencelakakan Umar. Maka diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum Umar. Kata tadi mati nih. Nggak mati. Nggak ada kenapa-napa. Nggak berubah kenapa-napa. Bingung. Masya Allah. Disitulah wanita itu tahu ini bukan manusia sembarangan. Ini bukan orang sembarangan. Dahsyat. Itu diantara karomah Umar yang kedua. Dahsyat luar biasa ya. Akhirnya diberikanlah kunci itu. Nah, ada yang mengatakan itu kemudian zuhur, ada yang mengatakan waktu asar. Masuk waktu sholat, kemudian Umar minta izin kepada uskup untuk sholat. Kata uskup, udah sholat aja di dalam gereja. Kata Umar, enggak. Saya sholat di luar saja. Gitu. Maka kemudian sholat, lalu dibukakanlah oleh Umar bin Khattab kunci gerbang Al-Aqsa itu. Inilah pertama kali umat Islam menguasai wilayah Al-Aqsa Palestina itu. Ya, jadi wilayah yang 12 hektar itu kembali ke tangan umat Islam. Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab, sejatinya Al-Aqsa itu adalah tempatnya umat Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj, Al-Aqsa menjadi tempat terakhir perjalanan Isra dan menjadi titik awal melakukan Mi'raj. Gitu. Maka ini penting buat umat Islam. Harus dijaga, harus dilindungi, jangan sampai dinodai. Karena mohon maaf, orang-orang Yahudi mereka melakukan perbuatan nista ya. Mereka melakukan membantai orang, membunuh orang, mungkin nauzubillah mereka berbuat yang tidak pantas. Ini tanah suci. Al-Aqsa adalah Al-Quds ini dari zaman Nabi Musa alaihissalam tempat suci, tempatnya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang-orang Yahudi yang mereka mengklaim pengikut Nabi Musa tapi mereka melakukan distorsi, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat Nabi Musa, itu yang menguasai Al-Aqsa. Jangan sampai mereka menodai kesucian ini. Maka umat Islam harus menguasai Al-Aqsa itu. Ya. Supaya kemuliaan dan kesuciannya terjaga. Jadi Nabi Musa aja dulu. Nabi Musa itu, ada riwayat mengatakan Nabi Musa itu didatangi malaikat maut. Jadi semua Nabi itu ketika mau meninggal, saya pernah cerita ya. Semua Nabi ketika mau meninggal itu ditanya dulu sama malaikat maut kan. Ini mau sekarang atau menambah gitu kan. Semua Nabi mengatakan ilar rafiqil a'la. Sekarang aja saya mau bertemu dengan Allah. Kecuali Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, tolong jangan sekarang, beri saya tambahan waktu. Berapa tahun Musa? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun? Dan Nabi Musa enggak sampai setahunan. Tapi beri saya waktu, biarkan saya lari kembali ke area Al-Aqsa. Begitu saya masuk di area Al-Aqsa, sudah berada di tanah suci, silakan cabut nyawa saya. Maka Nabi Musa cepat. Begitu masuk Al-Aqsa, hanya selemparan
batu kerikil, berarti ya paling 5 meter atau 10 meter lah ya. Itu masuk 10 meter di Al-Aqsa, langsung malaikat Jibril cabut nyawanya. Meninggallah Nabi Musa alaihissalam di tanah Al-Aqsa, karena ini tanah yang suci memang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Ini tanah berkah dari dulu memang. Ya. Maka Umar bin Al-Khattab memerintahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Amr bin Al-As untuk merebut kembali itu. Ya, merebut kembali Al-Aqsa itu, dan akhirnya ya dikuasai lah ya, diambil. Berarti Al-Aqsa ini dari zamannya Nabi Musa terakhir, Ustaz ya? Atau Rasulullah pas Isra Mi'raj? Isra Mi'raj Rasulullah. Itu terakhir, Ustaz. Maksudnya terakhir dikuasai oleh umat Muslim. Nah, umat Islam belum menguasai. Jadi justru umat Islam ya, sebagai Muslim pengikut Nabi Muhammad pertama kali menguasai ya di zaman Umar itu. Zaman Rasulullah SAW itu di bawah kekuasaan Bizantium, Romawi. Jadi ketika Rasul masih muda, pernah diajak oleh Abu Thalib mau berdagang ke area wilayah Syam, ketemu dengan pendeta Buhaira. Kata Buhaira, Abu Thalib, jangan ajak keponakanmu ke sana. Ke sana kemana itu? Ke Syam. Kemana Syam itu? Ke Palestina, ke Yordania, Palestina. Kenapa? Karena di sana ada pendeta-pendeta seperti aku yang tahu anak ini calon orang besar, tapi hatinya kotor, nanti bisa dibunuh kalau sampai sana. Gitu. Di mana itu? Area Palestina. Jadi Aqsa itu dikuasai oleh pendeta-pendeta yang dia memiliki pengetahuan tentang syariat agama, tapi ya itu banyak melakukan penyelewengan-penyelewengan. Dan itu adalah pengikutnya orang-orang Nasrani ketika itu. Berarti udah beberapa nabi ya, Ustaz ya? Nabi, memang dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian nanti Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kalau Nabi Syuaib nggak? Nabi Syuaib di atasnya itu ya, di atas. Tapi maaf, di bawahnya itu. Ya, tidak di situ ya. Terus setelah itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Imran, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nah, itu semuanya di area Al-Aqsa itu. Jadi memang dia tempat para nabi. Dan dalam keyakinan kita sebenarnya semua nabi sama. Ya, ajarannya sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi sebenarnya sama. Nah, mereka yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam, orang Yahudi sekarang, justru mereka melakukan penyelewengan-penyelewengan dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Maka Umar bin Al-Khattab menguasai Al-Aqsa dan membuka Al-Aqsa itu. Tapi sebelum itu ada surat perjanjian yang Umar bikin itu. Ada surat ya, Ustaz? Baik, Ustaz. Nanti kita jeda dulu ya, Ustaz ya. Baik, Sobat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di share itu ya.